Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Cika Karmelita Wawo dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM A50125201111. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai pendidikan sepanjang hayat. Di depan saya sudah ada seorang ibu yang bekerja di salah satu taman kanak-kanak di Donggala. Apakah ibu bersedia? Siap. Bersedia. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Saya memperkenalkan nama saya Ibu Niperita Esteroninu dan usia saya sekarang ini 53 tahun. Saya bekerja di salah satu taman kanak-kanak di Kabupaten Donggala dan latar pendidikan saya yaitu S1 PAUD. Oke, baik. Sekian perkenalan saya. Oke, langsung saja kita masuk pada wawancaranya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Menurut saya, pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting karena adanya perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Kita perlu belajar dan belajar untuk menambah wawasan bahkan pengetahuan kita sehingga kita tidak ketinggalan dengan adanya perkembangan yang ada sekarang ini. Jadi pendidikan itu sangat penting buat saya pribadi, bahkan untuk kehidupan masyarakat, supaya kita tidak ketinggalan zaman dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, dan juga kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang kita dapat lewat belajar. Dan juga sebagai warga negara Indonesia, kita menjadi warga negara yang baik, yang berpendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Dan apa motivasinya? Ya, terima kasih. Kalau masalah pendidikan atau pelatihan, saya banyak mengikuti pelatihan, apalagi kita sebagai seorang pendidik mengikuti banyak kegiatan. Bahkan juga saya pernah juga mengikuti keterampilan atau pendidikan menjahit. Nah, motivasi buat diri saya sangat bersyukur bisa mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihan itu, sehingga bisa menambah wawasan saya, bahkan keterampilan yang saya dapatkan itu bisa saya terapkan khususnya di dalam kehidupan keluarga saya. Bahkan saya bisa berbagi kepada teman-teman guru dan juga masyarakat yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pendidikan non-formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan ibu? Pendidikan non-formal. Ya, kalau pendidikan non-formal itu kan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, dan juga pendidikan informal. Kalau pendidikan informal itu pendidikan yang didapatkan dalam kehidupan atau di lingkungan keluarga kita. Nah, kalau pendidikan non-formal, itu buat saya pribadi itu sangat bermanfaat dan juga bisa menambah penghasilan buat pribadi kita. Pendidikan yang kita dapatkan di luar sekolah, karena bukan hanya di sekolah saja kita mendapatkan pendidikan atau kita belajar, tetapi lewat pendidikan non formal kita bisa mendapat banyak ilmu dari orang lain, seperti itu. Dan juga kalau pendidikan informal itu di lingkungan keluarga kita, itu sangat bermanfaat sekali, karena
kita sebagai orang tua, untuk kita akan menerapkan pendidikan ini kepada anak-anak kita di dalam kehidupan keluarga kita, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Kalau pendidikan sepanjang hayat itu namanya kita ini belajar, tidak ada henti-hentinya kita untuk belajar. Dan pendidikan sepanjang hayat ini tidak melihat usia atau umur kita, sampai kapanpun kita tetap belajar. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, dan juga di dalam di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Jadi bisa pendidikan sepanjang hayat ini bisa kita terapkan di mana saja, karena belajar atau pendidikan sepanjang hayat ini kapan saja kita bisa belajar, seperti itu. Jadi kita bisa terapkan kepada siapa saja ilmu atau apa yang kita dapatkan, kita bisa berbagi kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, tantangan yang kita hadapi di masyarakat tentang pendidikan sepanjang hayat seperti ini. Ada orang berpikir, sudah sampai di sini saja dia belajar, yang penting dia sudah tamat sekolah, dia tidak perlu lagi belajar. Itu tantangan. Dan juga tantangan yang lain yaitu masalah ekonomi. Ada orang yang masih ingin belajar, tetapi keadaan ekonominya sangat terbatas, sehingga misalnya anak-anak tidak bisa melanjutkan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Itu tantangan ekonomi. Tetapi kalau tantangan yang lain, mereka hanya berpikir, yang penting saya sudah tamat SMA, saya tidak perlu lagi melanjutkan untuk pendidikan di jenjang lebih tinggi lagi, atau tidak usah lagi saya belajar, yang penting saya sudah tahu, saya tidak perlu lagi belajar dari orang lain, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, terima kasih. Cara mengatasi tantangan yang ada tentang pendidikan sepanjang hayat, tentu kita harus berkolaborasi bersama dengan masyarakat setempat, pemerintah setempat. Misalnya kita membantu anak-anak yang keluarganya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Dan juga kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan, supaya mereka memahami bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Dengan adanya perubahan-perubahan zaman yang semakin canggih ini, tentu kita harus banyak belajar. Seperti kita seorang pendidik, kita tidak hanya berhenti hanya sampai di sini saja, tetapi kita perlu belajar untuk meningkatkan kompetensi kita, agar kita tidak ketinggalan dengan adanya perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, kita sebagai seorang pendidik, kita dituntut, misalnya yang tadinya belum bisa mengoperasikan laptop, kita harus belajar. Sebagai seorang pendidik, kita harus berusaha untuk belajar, dan belajar. Seperti itu. Selanjutnya, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, harapan saya sebagai seorang pendidik, semoga baik pribadi saya maupun masyarakat, kita tetap terus belajar dan belajar. Jangan kita hanya berhenti di misalnya hanya sudah SMA saja, tetapi mari kita tingkatkan pendidikan yang ada sekarang ini. Dengan adanya perkembangan zaman, seperti kami di dunia pendidikan sudah ada pembelajaran mendalam. Nah, sebagai seorang pendidik,
kita harus belajar, terus belajar menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Jadi mari jangan kita berhenti untuk belajar, kita terus belajar sampai kapanpun kita belajar, karena belajar itu tidak melihat usia seseorang, seperti itu. Baik. Selanjutnya, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya, saya sebagai seorang pendidik mau menghimbau atau memberikan arahan kepada anak Cika, jangan bosan atau jangan berhenti untuk belajar. Tingkatkan ilmu pengetahuan yang Cika dapatkan sekarang ini, tapi jangan merasa puas dengan apa yang sudah Cika dapatkan sekarang ini, tetapi ditingkatkan terus untuk terus belajar. Dengan adanya perkembangan zaman ini, Cika harus menyesuaikan diri untuk belajar lewat orang-orang yang ada di sekitar Cika, dan terus mengikuti, apalagi sebagai seorang mahasiswa, ikuti arahan-arahan yang diberikan oleh dosen yang memberikan materi. Jadi diperhatikan ilmu yang diberikan kepada Cika, supaya ilmu itu bisa Cika terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga membuat Cika menjadi orang yang sukses. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cukup sekian untuk wawancara pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.